Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Melki Maharani dan rekan di sebelah saya Anita Fitriani. Saya Roda Turjana Sarinante. Saya Adam Dimansyah. Saya Prasetyo Triatmojo. Selanjutnya kepada pemateri pertama kami persilahkan. Oke, saya di sini akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tingkat konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, berwawasan, moral, akademis. Dengan demikian mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang pancalisasi melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriel. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif, objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu sikap dan kesusilaan. Suatu individu dalam lingkungan, pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasanya digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Misalnya, etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika melakukan bisnis, dan semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar tercipta suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucap salam saat bertemu, mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat maupun teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat salah dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu. Adapun pengertian etika menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato, berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problem tingkah laku atau perbuatan individu manusia, sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara adat yang melekat dalam diri individu, serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. 2. Wilfridus J.S. Purwodarminta. Wilfridus J.S. Purwodarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia, mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula.
Ketiga, Profesor Dr. R. Sugarda Purwabagaja. Profesor Dr. S. Sugarda Purwabagaja merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atas perbuatan manusia. 4. Katsof. Katsof memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. 5. H.A. Mustafa. H.A. Mustafa mengemukakan pengertian etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut, tidak patut, mulia, hina, penting, tidak penting. Nilai juga dimaknai sebagai suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Makna nilai bagi manusia, suatu dianggap bernilai jika bersifat 1. Menyenangkan, 2. Berguna, 3. Memuaskan, 4. Menguntungkan, 5. Menarik, 6. Meyakinkan. Etika Pancasila. 1. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. 2. Di dalam etika Pancasila terkadang nilai-nilai ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5. Nilai tersebut membentuk perilaku aspek kehidupan. 3. Sila ketahanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekat dari manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutinya. 4. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang kelima, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Yang keenam, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketujuh, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang ke-8, etika Pancasila tercermin dalam 4 karakter. Yang pertama yaitu kebijakan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang pertama yaitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan merusak semangat persatuan serta mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berataskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan atau force untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikut. 2. Sila kemanusiaan terletak pada aktus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan aktus homoni, yaitu tindakan manusia yang biasa tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkap dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersedigah nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. 3. Sila Pancasila terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang bernandaskan pada semangat kebangsaan, solidaritas melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. 4. Sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 5. Sila rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada kewajiban semata atau deontologis.
atau menekankan pada tujuan berlakar deontologis, namun lebih menonjolkan keutamaan virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dan tata pergaulan lokal, nasional, regional, dan internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.